Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya senantiasa baru setiap pagi, besar setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita, oleh sebab itu kita hendaklah senantiasa bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan. Karena kita tahu ada otoritas dan kuasanya senantiasa menyertai di sepanjang jalan kehidupan kita. Sebab janjinya dan amin, sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak akan pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan gentar. Sebab Allah kita adalah Allah yang menyertai, Allah Immanuel. Pada kesempatan kali ini sebelum kita berdoa, kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil dari sejarah tentang suku bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel mereka dijajah, dikuasai di Mesir kurang lebih selama 430 tahun. Dan setelah itu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Itu pun pada waktu mereka di tanah Mesir, mereka hidup secara terpisah. Mereka hidup di Goshen, tidak bercampur baur dengan orang-orang Mesir yang menjajah mereka. Dan setelah Tuhan melepaskan mereka, Tuhan menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian. Tapi Tuhan berfirman pada mereka, nanti jika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka juga tidak boleh mengikuti pola hidup dari suku masyarakat yang ada di tempat itu. Sebab mereka adalah umat yang kudus, milik kepunyaan Allah itu sendiri, yang mempunyai pola hidup dan penyembahan hanya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar saja. Nah, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka Tuhan izinkan melewati padang gurun, yaitu kurang lebih selama 40 tahun. Baru setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, hal-hal yang bersifat jasmaniah yang dikerjakan oleh Tuhan melalui suku bangsa Israel, itu juga boleh mempunyai pengertian secara rohani buat setiap kita. Kita tahu pada waktu sebelum kita diselamatkan, kita hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Dan dosa itu membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Dosa itu membuat kita kehilangan kemampuan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita boleh mengalami pemulihan, kita mengalami kelahiran baru karena Yesus mati buat kita. Dia bangkit dari orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang sampai hari ini menjadi pengantara pembela yang agung buat setiap saudara dan saya. Nah, setelah kita menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia, kita mengalami kehidupan yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pola hidup yang ada dalam dunia itu sudah tidak lagi menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia, tapi dunia itu juga bukan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, perubahan di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan menjadi sesuatu yang sangat amat mendasar buat setiap kita umat Tuhan. Pada waktu kita menerima kelimpahan anugerah, kita masih ada di dalam dunia, tetapi kita sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang ada di dalamnya, yang kita hidupkan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, masalah berkat, masalah kelimpahan, orang-orang yang tidak perlu Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang merasa tidak perlu Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka bisa mengupayakan, mengusahakannya dengan kekuatan kemampuan mereka sendiri, dan mereka bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, mereka boleh mendapatkan harta yang berkelimpahan. Saudara yang saya kasih, hal itu adalah sesuatu hal yang biasa. Sebab usaha dan upaya manusia di kolong langit ini tidak ada satupun yang tidak berhasil. Jika diusahakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan jerih lelah, pantang menyerah, menghalalkan segala cara, pasti akan bisa sukses dan berhasil. Tetapi hal ini tidak lagi menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Malah masalah kesuksesan, keberhasilan, harta yang berlimpah, itu Tuhan tidak bertentangan dengan setiap kita. Bahkan setiap anak-anak Tuhan punya kerinduan yang besar untuk bisa memberkati dengan berkat yang berkelimpahan, yang tidak kalah dengan orang-orang yang mempunyainya, sekalipun mereka tidak takut akan Tuhan. Tetapi ada sesuatu perbedaan antara mereka dengan kita. Haleluya. Nah, di tengah kepemilikan yang kita miliki, kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Bahwa kita tidak tergantung, kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita mempunyai iman yang berbeda. Kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kita miliki. Sebab kita mengerti dan kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki, yang kita usahakan dan upayakan, itu semua semata-mata datangnya dari Tuhan. Dan anugerah Tuhan jugalah yang memberikan
kekuatan dan kuasa untuk semua anak-anak Tuhan bisa memperoleh dan menikmati kekayaan itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting tidak lagi lain, Anda mempunyai nilai lebih dari segala sesuatu yang mereka punya. Mereka punya rumah yang sama, tetapi lain penghuninya, ya. Mereka boleh mempunyai mobil yang sama, cuman beda di hati yang mengendarainya. Mereka mempunyai tempat tidur yang sama, tapi beda di bisa tidur pules, saudara yang saya kasih, dan di kasur. Nah, untuk itu mari, arti rohaninya buat kita apa? Mari kita lihat sama-sama. Terambil dari Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Artinya Tuhan menyelamatkan, memilih kita. Dia menguduskan kita untuk Tuhan. Haleluya. Selanjutnya di situ dikatakan Allahmu, engkaulah yang memilih, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang pilih kita. Dan jika Dia pilih kita, maka Dia menguduskan kita. Dan dia pilih kita dari seluruh umat, dari seluruh bangsa, seluruh manusia. Dia tetapkan, Dia pilih kita. Tujuannya Dia pilih kita nggak ada lagi lain, Dia menyayangi kita. Tujuannya nggak ada lagi lain, Dia mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau Dia pilih kita, bukan kita pilih Dia. Untuk menjadi umat yang kudus, hiduplah di dalam kekudusan dan kesucian. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin manusia bisa melihat Tuhan. Dan Dia pilih tiada lagi lain, bukan karena kriteria kita baik dan layak dipilih, tidak. Semata-mata hanya karena anugerah. Dan Dia pilih kita karena nggak ada lagi lain, Dia sayang dengan setiap kita. Oleh sebab itu, untuk membalasnya kita harus juga melakukan hukum yang utama dan terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihlah juga sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetap pegang yakinan, percaya, bilang kepada dirimu bahwa engkau adalah umat pilihan Tuhan. Dia menguduskan untuk bagi Dia. Dan selebihnya lagi Dia sangat amat menyayangi dan mengasihi engkau lebih dari segalanya. Bukti Dia mengasihi engkau, Dia rela mati bagimu dan memberikan anugerah dan keselamatan serta mengubah hidupmu. Yang kedua, ayat 9 di situ dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia yang terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Dan kita harus mengerti di dalam kasih dan sayangnya kepada kita juga harus mengerti dan kita harus mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak tergantung dengan setiap kita, karena kesetiaan itu adalah diri Allah itu sendiri. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Oleh sebab itu, hendaklah kita jika menyembah kepada Allah yang setia, hendaklah kesetiaan kita senantiasa tetap kepada Dia. Dan di situ juga dikatakan, ya, tetap Dia memegang perjanjiannya, ya, memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya. Oleh sebab itu inilah yang paling penting, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Seringkali kita memfeta komplain janji Tuhan di dalam setiap hidup kita, tetapi kita hanya menuntut janji Tuhan, tapi kita tidak mempunyai kesetiaan kepada Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, nggak ada lagi lain. Kesetiaan dan janji Tuhan itu pasti akan berjalan bersama. Sebab Tuhan itu setia, Tuhan itu berjanji. Maka yang menerima janjinya harus juga adalah pribadi yang setia serta mempercayai janjinya. Maka kesetiaan dan janjinya menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita yang mengasihi Dia. Bukan hanya sekedar itu. Di situ dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan, saudara. Sampai beribu-ribu keturunan artinya kesetiaan Tuhan untuk membalas kesetiaan kita bukan hanya sekedar pada waktu di zaman kita, tetapi kepada generasi keturunan lepas keturunan di bawah kita pun mereka janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Sebab perintahnya, yaitu firman-Nya yang merupakan Dia itu sendiri, tidak akan pernah mengalami perubahan. Dia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita harus setia, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, serta kita percaya atas setiap perintahnya. Perintahnya itu adalah firman-Nya. Oleh sebab itu hiduplah di dalam firman-Nya. Jika perintah nggak bisa ditawar, jika perintah harus dilaksanakan, harus dilakukan.
maka saya yakin dan percaya firman yang gak akan pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang dia kerjakan secara jasmani kepada suku bangsa Israel, dia juga bisa mengerjakan yang secara rohani bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Janjinya kepada orang yang senantiasa berpegang kepada perintah dan firman-Nya, yang senantiasa setia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ini adalah janji berkat-Nya. Ayat 14 di situ dikatakan, ayat 15 di situ dikatakan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Wow, haleluya. Di sini dikatakan, ya, Tuhan akan menjauhkan umat Israel dari segala sakit penyakit. Terbukti selama 40 tahun yang mereka berjalan di padang gurun, saudara. Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah perjanjian, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin, setiap wabah itu tidak akan pernah menimpa mereka, sebab Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan firman. Tidak mungkin Tuhan akan melepaskan mereka menjadi korban sakit penyakit. Tidak mungkin wabah itu didatangkan bagi setiap mereka. Nggak akan pernah mungkin itu terjadi buat setiap orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, bahwa Dia akan menjaga kita dari segala sakit penyakit, dan Dia tidak akan menimpahkan kita dari wabah yang menimpa orang Mesir. Kita bisa lihat pada waktu Tuhan melakukan mujizat bagi orang percaya. Tetapi sesungguhnya mujizat bagi orang percaya itu musibah bagi orang yang tidak percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, janji Tuhan ya dan amin. Hari-hari ini ya, kita harus terus menguatkan hati kita untuk senantiasa percaya kepada janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Selama ini mungkin hidup kita telah terkorosi dengan segala sesuatu kemegahan dunia yang ada dalam dunia ini. Selama ini kita mungkin telah berfokus hanya sekedar untuk mencari keuntungan dan kesenangan kita sebagai manusia. Tapi hari-hari ini kita harus kembali kepada firman-Nya, memegang dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan menimpahkan sakit penyakit kepada kita, dan Dia tidak akan menghadirkan wabah kepada setiap kehidupan kita. Bahkan hal itu, firman Tuhan berkata, akan diarahkannya, ditimpahkannya kepada orang-orang yang membenci setiap kita. Hal ini juga hendaklah menjadi peringatan bagi setiap kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Sebab saudara dan saya adalah tempat di mana kasih, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam setiap hidup saudara. Berarti jika kebaikan Tuhan saja yang selalu memenuhi hati dan pikiran saudara, maka setiap kebencian yang diarahkan kepadamu, engkau tidak akan pernah membalasnya dengan kebencian. Karena hatimu tidak ada lagi kebencian. Karena hatimu telah dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Lihatlah apa yang telah Tuhan kerjakan jika kita bisa ada sampai hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah. Kita nggak punya yang lain. Yang kita punya hanya Tuhan. Kita nggak punya kekuatan. Yang kita punya hanya kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tetapi kita juga bertanya, apakah ini berlaku untuk semua suku bangsa Israel? Tidak. Karena dari generasi yang pertama, mereka keluar dari tanah Mesir, satu pun tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian, kecuali hanya Kaleb dan Yosua yang memimpin generasi selanjutnya, generasi-generasi yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah mengalami perbudakan Mesir, yang mereka hanya melihat kesukaran, kesulitan, pergumulan, dan mereka melihat hanya mujizat Tuhan. Dan hal itulah ya, orang-orang seperti itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya lihat, mereka tidak semua masuk. Apa yang membuat mereka tidak masuk dan menikmati janji kekal Tuhan? Mereka bersungut-sungut pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Pada waktu mereka punya kesukaran dan kesulitan, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mempercayai akan Tuhan yang pernah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka tidak bisa melihat lagi atas mujizat di mana laut Kolsom terbelah, mereka berjalan di tanah kering. Mereka nggak bisa lihat itu lagi. Mereka hanya bisa melihat kesukaran, kesulitan. Dengan kedagingannya mereka meminta, menuntut Tuhan untuk memenuhinya apa yang mereka rasa ingin dan perlukan. Tetapi lihat Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan memberikan juga. Untuk apa?
untuk bisa mendapatkan pengenalan bagi generasi yang lahir di bawah mereka, supaya generasi di bawah mereka bisa melihat betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi orang-orang yang bersungut-sungut, orang-orang yang tidak puas dengan Tuhan, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak mau lagi mengakui bahwa dia Tuhan sanggup mampu melakukan segala sesuatu, orang-orang seperti itulah yang akhirnya tidak masuk ke tanda perjanjian dan mereka semua binasa di padang gurun. Hendaklah hal ini tidak menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu yang Tuhan minta kepada kita hari-hari ini, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Berpikirlah sesuai dan bertindaklah sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka hidupmu, dan berjalanlah dengan hati-hati, maka hidupmu pasti akan berhasil dan beruntung. Di tengah kondisi keadaan seperti ini, yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu memberikan pertolongan bagi setiap pribadi yang mengasihi serta percaya atas janji. Sebab janji Tuhan adalah setia. Dia yang berfirman, maka dia juga lah akan mengerjakannya. Dia yang mengucapkannya, maka dia juga lah akan menggenapinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, mari belum terlambat, berbaliklah kepada Tuhan untuk senantiasa mengasihi Dia dengan segenap hati. Hilangkan dahulu segala kemegahan yang ada di dalam dunia. Hilangkanlah dahulu ambisi-ambisi, pencapaian-pencapaian yang hanya sekedar untuk memberikan status kepada saudara, yang hanya sekedar untuk memberikan rasa tenang yang palsu, hanya sekedar untuk euforia sementara, pesta pora dan kemegahan yang ada dalam dunia. Enggak salah itu, tetapi tidak akan pernah boleh menggantikan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab segala sesuatu, apapun yang kau upayakan dan usahakan di dalam dunia ini, satu kelak nanti engkau akan meninggalkannya. Bahkan Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tetap semangat. Jika engkau mempunyai berkat yang begitu berlebihnya, dan saat sekarang inilah bukti nyata bahwa engkau mengasihi Tuhan. Lihat saudara-saudaramu yang ada sekelilingmu, dan lihat orang-orang yang ada sekelilingmu. Jika mempunyai lebih, berikanlah kepada setiap mereka, yang merupakan manifestasimu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sebab lebih diberkati memberi daripada menerima, dan yakin dan percaya jika saudara memberi bukan sekedar untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang susah, tidak, tetapi hanya agar boleh terjadi keseimbangan. Ya, Anda dilengkapi dengan kekurangan mereka, mereka dilengkapi dengan kelebihan kamu. Pada waktu kamu memberi, kamu diberkati Tuhan. Pada waktu mereka menerima pemberiannya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Sayangi Dia melebihi dari segala sesuatu. Bahkan sayangi Dia lebih dari hidupmu. Sebab Dialah yang empunya kehidupan, yang membutuhkan kesembuhan. Jangan pernah patah hati, jangan pernah patah semangat. Berbalik kepada Tuhan. Dia sanggup mampu memberikan kesembuhan buat setiap pribadi lepas pribadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sedang berperkara dengan setiap hati kita. Kelemahan boleh ada, tetapi kekuatan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, agar anugerah dan keselamatan yang dari Tuhan boleh engkau rasakan kebaikan Tuhan dan disaksikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Engkau memilih kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menjadi umat kesayangan-Mu, Engkau menjadikan kami satu pribadi yang dikasih Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan jika kami tidak mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Sebab Engkau adalah pribadi yang setia, dan Engkau juga akan menepati, Engkau juga akan menggenapi janji-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang mengasihi Engkau dengan setia. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mampu menjaga kami dari segala sakit penyakit, dan Engkau menghalaukan wabah dari hidup kami di dalam nama Yesus. Jika ada kebencian, dendam, kekecewaan, agar kepahitan, roh tidak bisa mengampuni, kegeraman, kemarahan, roh pemecah, roh percideraan, roh pemberontakan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami cabut kuasanya dalam nama Yesus.
lepas dari setiap kehidupan kami, bahkan dari seluruh anak-anak Tuhan. Setan, iblis, dan segala roh jahat, intimidasi, manipulasi, dominasi, sihir, teluh, pelet, mantra, setiap bentuk guna-guna dipatahkan dalam nama Yesus. Roh maut sekalipun dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Berikan kekuatan bagi yang lemah, teguhkan yang bimbang di dalam nama Yesus Tuhan. Buka berkat-Mu bagi setiap pribadi Tuhan yang mengandalkan Engkau di dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran jemaat dan umat-Mu. Dan hamba berdoa setiap usaha dan pekerjaan umat Tuhan, Tuhan bubuhi dengan kuasa, berkati apapun yang mereka kerjakan dijadikan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Galapa kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, para pemimpin bangsa. Berikan hikmat, akal budi, dan tempat yang maha tinggi untuk boleh menghadapi segala situasi yang ada, baik pandemi Tuhan maupun permasalahan ekonomi, keamanan negeri ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau memelihara dan Engkau menjaga bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dalamnya keteduhan, ketertiban, roh tunduk, rela, nurut dengan pemerintah di dalam nama Yesus. Terima kasih karena kami yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Jika pemerintahan melakukan hal yang salah, biarlah Tuhan sendirilah yang menegur, karena bagian Tuhan yang mengangkat dan menegur serta menurunkannya. Di dalam nama Yesus kami tidak mempunyai hak. Kami terus berdoa selama pemerintah masih memimpin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan kasih dan kuasa otoritas Tuhan ada di atas setiap mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Hamba memintakan ya Tuhan, berkat kasih sayang-Mu atas umat-Mu, berkat kesetiaan-Mu atas umat-Mu, berkat janji-janji-Mu untuk setiap kami yang hidup dengan janji-Mu. Hamba berdoa Tuhan, mintakan berkat kesembuhan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, halaukanlah wabah ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu dari seluruh jemaat dan umat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah semangat. Amin.